Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Karamoy Demani. Saya dari kelas Minsensius 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai busur lingkaran, tali busur lingkaran, dan juga garis singgung. Jadi teman-teman, simak terus videonya ya. Nah, yang pertama kita harus tahu apa sebenarnya pengertian dari lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang terpusat pada satu titik yang berjarak sama, yang disebut sebagai titik pusat. Apa sih sebenarnya busur lingkaran? Busur lingkaran merupakan kurva lengkung yang berhimpitan dengan lingkaran dan merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, busur lingkaran itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu busur lingkaran minor dan busur lingkaran mayor. Apa bedanya minor dan mayor? Kalau misalnya busur minor itu busur yang panjang busurnya itu tidak sampai setengah dari lingkaran, sedangkan busur mayor adalah busur yang panjang busurnya itu melewati dari setengah lingkaran atau panjangnya itu melewati setengah lingkaran. Jadi kita masuk ke rumus busur lingkaran, rumus mencari busur lingkaran. Nah, misalkan panjang busur yang mau dicari adalah busur AC, maka rumus yang kita gunakan adalah sudut AOC per 360 dikali keliling lingkaran. Adapun rumus dari keliling lingkaran itu ini, 2πr. Kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui terdapat sebuah lingkaran dengan sudut POQ sebesar 60 derajat. Jari-jari lingkarannya 14 cm. Artinya pasti pi-nya itu 22/7. Kita masuk ke penyelesaiannya. Panjang PQ ini yang mau ditanya sama dengan sudut AOC per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Kita bergerak dari rumus ini ya. Kemudian kita masukkan nilai sudut AOC 60 dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Ini kita coret dapat 2. Kemudian 2 dikali 22 dikali 2 itu dapat jadi 2 kali 66. Ini kita sederhanakan menjadi 1/6. Sehingga hasil akhirnya itu mendapat 22 cm. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut pusat dan juga sudut lingkaran. Di sini ada saya tampilkan gambar dari sudut pusat dan ini sudut keliling. Nah, apa bedanya sudut pusat dan sudut keliling? Jika sudut pusat itu adalah sudut yang pusatnya itu berada pada titik pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, adapun rumus untuk mencari sudut pusat adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, sehingga dapat disimpulkan kalau sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Kita tampilkan contoh soal mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang memiliki sudut keliling 50 derajat dan sudut pusat 2x tambah 10. Yang mau ditanya di sini adalah nilai x. Nah, kita ketahui kalau misalnya sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, maka kita masukkan ADB itu sama dengan 2 kali 50, 100 derajat. Maka kita masukkan 100 derajat sama dengan masukkan nilai 2x tambah 10. 2x sama dengan 100 kurang 10. Ini 100 pindah ruas, baru 2x sama dengan 90. X sama dengan 45, dari 90 bagi 2. Jadi nilai x-nya itu adalah 45 derajat. Kita masuk ke juring lingkaran. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari juring lingkaran? Nah, juring lingkaran itu adalah sebuah bagian dalam lingkaran yang dimana merupakan perpotongan antara satu titik dengan titik lainnya yang dibatasi oleh panjang busur lingkaran. Nah, adapun contoh soal dari juring lingkaran, misalnya diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm dan memiliki sudut pusat yaitu 45 derajat. Maka rumus yang kita pakai adalah pertama kita itu harus mencari dulu panjang dari si PQ atau panjang busurnya ya. Nah, kita masukkan rumusnya kembali ke rumus yang tadi. Jadi kita masukkan 45 derajat berarti 60 dikali pi-nya 22/7 dikali 14 cm. Sederhanakan menjadi 2 dikali 22/7 dikali 14. Jadi hasilnya itu 11 cm. Jadi PQ-nya ini adalah 11 cm. Kemudian kita masukkan untuk mencari luas juring. Ini ya, luas juring. Maka rumus yang kita pakai adalah besar dari sudut tadi, sudut pusat per 360 dikali 22/7 dikali 14 cm kuadrat. Nah, bedanya itu dengan rumus
panjang busur. Kalau di sini yang kita pakai itu adalah luas lingkaran. Nah, jadi kita masukkan, ini sederhanakan jadi 1/8 dikali 2, 2/7 dikali 14 dikali 14. Maka hasilnya itu adalah 77 cm. Selanjutnya teman-teman ada kedudukan dua lingkaran. Nah, perlu kita ketahui kalau misalnya dalam lingkaran ini kita juga dapat menghitung kedudukan dari dua lingkaran. Nah, di sini saya ada masukkan jenis garis singgung pada dua lingkaran. Jenis garis singgung pada dua lingkaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua itu adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, kalau kita lihat dari contohnya ini, kita bisa lihat kalau misalnya garis singgung persekutuan dalam itu kita hitung itu panjang garis singgung yang ditarik dari kedua luar lingkaran. Sedangkan kalau misalnya dari dalam lingkaran, kita tarik silang ke dalam lingkaran. Nah, adapun rumusnya itu adalah dalam mencari garis singgung kita menggunakan akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya garis singgung persekutuan luar itu P kuadrat dikurang dengan R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, adapun P ini adalah jarak antara titik pusat lingkaran yang besar dengan titik pusat lingkaran yang kecil. Begitu juga dengan di GSPL. Nah, kalau R besar ini adalah jari-jari dari lingkaran besar. Kalau R kecil adalah jari dari lingkaran kecil. Begitu juga dengan di GSPL. Nah, kemudian untuk rumus mencari sudut di dalam lingkaran itu setengah MAOD ditambah MCOB. Apa sebenarnya MAOB ini? Adalah sudut yang ini sudut pusatnya O. Jadi yang kita cari itu adalah besar sudut COB ditambah dengan besar sudut COB ditambah dengan besar sudut AOB yang ini. Nah, kalau misalnya di luar lingkaran itu mirip dengan di dalam lingkaran, tapi bedanya di sini menggunakan kurang. Jadi rumusnya setengah FOH dikurang dengan MIOJ. Ini yang ini FOH dikurang dengan IOJ. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, diketahui panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ada 24 cm. Nah, jarak antara pusat lingkaran tersebut adalah 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran yang lebih kecil, R kecil itu 9 cm, maka tentukanlah atau hitunglah jari-jari lingkaran besarnya. Nah, untuk mencari jari-jari lingkaran besarnya itu kita bisa menggunakan rumus dari mencari GSPL. Nah, kita masukkan D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, kita masukkan nilai D-nya. Nilai D-nya 24 cm. Sama dengan 26 kuadrat dikurang R dikurang 9, R kecilnya 9, dikuadratkan lagi. Nah, untuk menghilangkan akarnya ini, kita kalikan juga dengan, kita kuadratkan juga ruas kirinya. Jadi 576 atau 576 sama dengan nilai dari 26 kuadrat 676 dikurang R dikurang 9 kuadrat. Nah, 9 ini kita tetapkan dulu karena R besarnya itu belum kita ketahui nilainya berapa. Nah, pindah ruas, jadi R dikurang 9 kuadrat sama dengan 100. Nah, 100 ini dari mana? Dari 576 ini pindah ruas, jadi 676 dikurang 576, jadi 100. Nah, kita untuk menghilangkan kuadratnya ini, kita kali juga dengan kuadrat atau kita pangkatkan lagi sebelah ruas kanannya. Jadi R dikurang 9 sama dengan akar dari 100. R dikurang 9, akar dari 100, 10. Nah, untuk R-nya kita pindah ruas 9, jadi 10 ditambah 9. Jadi nilainya adalah 19. Nah, teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai lingkaran. Untuk kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.